Orang pintar dulunya tolak angin, sebuah tagline yang menjadi top of mind di kalangan masyarakat Indonesia dari PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Kami, tim KSPM UMS, saya Wahyudi bersama dengan rekan-rekan saya, Fakih Nurmulis dan Davin Suryandaru Suwanti, di bawah bimbingan dari Bapak Imranuddin SEMSI PSD. Pada proposal riset kali ini, kami merekomendasikan untuk melakukan baik pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk dengan kode emiten Sido dengan target harga 1.204,9 per lembar saham. Sido adalah perusahaan yang bergerak pada bidang obat-obatan, herbal, dan kesehatan. Dengan kapitalisasi pasar sebesar 18 triliun rupiah dan menempati posisi kedua dalam industri kesehatan. Perusahaan melakukan IPO pada tanggal 18 Desember 2013 dengan harga 580 per lembar saham dan melakukan stock split dengan rasio 1:2 pada tahun 2020. Perusahaan memiliki 3 segmen bisnis utama, yaitu jamu herbal dan suplemen, makanan minuman, dan farmasi. Dengan penyumbang terbesar pendapatan perusahaan pada segmen jamu herbal dan suplemen. Penyumbang dari pendapatan jamu herbal dan suplemen adalah produk tolak angin pada kuartal ketiga tahun 2023 mengalami presentase kenaikan menjadi 73%, naik 1,4% dari tahun 2022. Pada tahun 2022 dan 2023, segmen jamu herbal dan suplemen menyumbang pendapatan paling besar sebesar Rp2.633.471 juta dan Rp2.348.203 juta, diikuti segmen makanan dan minuman sebesar Rp1.089.003 juta dan di tahun 2023 sebesar Rp1.102.041 juta dan segmen farmasi sebesar Rp143.049 juta dan tahun 2023 Rp115.686 juta. Perusahaan memiliki 4 anak usaha. PT Semarang Herbal Indoplant yang berfokus pada pemenuhan ekstraksi bahan baku untuk kebutuhan internal maupun eksternal. Anak usaha ini mempunyai 2 unit usaha, yaitu unit biotanol dan unit minyak atsiri dengan kapasitas 12.500 kg per hari. PT Muncul Mekar yang berfokus pada kegiatan pendistribusian semua produk Sido, di mana memiliki jaringan sebanyak 160.000 grosir eceran dan 122 subdistributor. PT Berlico Mulia Farma adalah bentuk diversifikasi bisnis dari Sido di bidang farmasi dengan jumlah keluaran produk lebih dari 80 jenis produk. Muncul Nigeria Limited, anak usaha Sido untuk membuka pasar luar negeri. Nigeria dipilih dikarenakan Nigeria menjadi negara dengan perekonomian terbesar di Afrika. Dan produk Sido untuk kategori minuman berenergi dalam kemasan serbuk menjadi top 3 market leader di negara tersebut. Katalis penggerak Sido ke depan meskipun penjualan Sido mengalami penurunan 7,77% pada tahun 2023 terhadap tahun 2022, keuangan perusahaan tetap solid dalam riwayatnya. Saldo kas dan setara kas Sido selalu lebih besar dari liabilitas. Pada tahun 2023, saldo kas dan setara kas mencapai 830.128 miliar, sedangkan liabilitas hanya 504.675 miliar. Hal ini menunjukkan posisi keuangan yang sehat, memungkinkan perusahaan untuk melunasi liabilitas dengan lancar menggunakan kas dan setara kas. Sido menargetkan pasar ekspor untuk minyak atsiri sebesar 90% melalui anak usahanya PT Semarang Herbal Indoplant. Menurut laporan Kementerian Perindustrian, produksi minyak atsiri pada tahun 2020 mencapai 8.500 ton dengan nilai transaksi antara 23 juta USD hingga 358 juta USD. Dari Januari hingga September tahun 2021, pasar aromaterapi di Eropa diperkirakan mencapai 2,7 miliar USD. Pada tahun 2024, ekspor minyak atsiri Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun dengan peningkatan sebesar 34,39%.
dari 2013 hingga 2015 11,88%, dari 2016 hingga 2017 dan 27,24%, dari 2020 hingga 2021. Proyeksi CAGR untuk periode 2022 hingga 2032 adalah sebesar 6,9%. Ukuran pasar minyak atsiri dunia diperkirakan mencapai 79 miliar US dollar pada tahun 2032. Di dunia ini tidak ada yang pasti, begitu juga terhadap kinerja SIDO ke depannya. SIDO akan dibayang-bayangi oleh dampak dari El Nino yang akan menyebabkan kenaikan pada harga bahan kebutuhan pokok seperti beras. Hal ini akan menyebabkan masyarakat akan cenderung memilih kebutuhan pokok daripada kebutuhan sekunder seperti produk SIDO. Hal ini sudah dibuktikan dalam Public Expose September 2023. Penurunan penjualan dipengaruhi oleh dampak El Nino pada perakiraan cuaca musim penghujan pada tahun 2024. Diprediksi curah hujan akan rendah pada bulan Maret sampai dengan September, dengan curah hujan yang rendah dan dengan pendapatan paling besar di segmen jamu herbal dan suplemen, yang mana tulang punggung dari segmen ini adalah dari penjualan produk jenis tolak angin. Pada tahun 2022, posisi price to earning atau PE sebesar 17,9 kali, rasio price to sales atau PS sebesar 4,8 kali, dan return on equity atau ROE sebesar 31,51%. Pendapatan SIDO pada tahun 2022 sebesar 3,61 triliun dengan laba kotor sebesar 2,3 triliun dan margin laba bersih sebesar 26,87%. Rasio utang terhadap ekuitas SIDO adalah 0% yang menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki utang. Pada tahun 2022, SIDO mencatatkan kinerja unggul dibandingkan pesaing sejenis dalam industri yang sama. Margin bersih, margin kotor, dan margin operasional SIDO lebih tinggi, sementara persentase laba dan ekuitasnya mencapai 31,50%, yang menunjukkan efisiensi dan profitabilitas yang baik. Pada tahun 2022, aset SIDO meningkat signifikan karena penjualan yang drastis akibat pandemi COVID-19. Sementara pertumbuhan liabilitas dan ekuitas hampir sejalan dengan peningkatan aset. Jumlah saham yang beredar juga mengalami peningkatan 2 kali lipat dari 15 miliar lembar saham menjadi 30 miliar lembar saham pada tahun 2020. Total liabilitas SIDO dalam 6 tahun terakhir tertinggi di tahun 2020 sebesar 628 miliar dan tahun berikutnya mengalami penurunan dan ekuitas mengalami tren kenaikan tertinggi pada tahun 2022 sebesar 3.505 miliar. Hal ini mengindikasikan perusahaan dalam kondisi yang baik karena ekuitas selalu bertambah dan hanya turun 3,39%. Pada 6 tahun terakhir, return on asset dan return on equity mengalami kenaikan secara bersamaan. Total aset tertinggi pada tahun 2021 sebesar 30,99% dan untuk equity tertinggi pada tahun 2021 sebesar 36,32%, lalu mengalami penurunan di tahun selanjutnya. Dari laporan posisi keuangan terakhir, PBV SIDO pada tahun 2023 adalah 4,65, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 6,46. Meskipun PBV SIDO tergolong mahal dibandingkan dengan PBV sektor yang sama, yang hanya dengan 3,59, namun valuasi premium di sektor kesehatan masih dianggap wajar karena produk unik SIDO, terutama tolak angin, yang sangat populer. Dengan harga saham saat ini sebesar 635 per lembar saham, perusahaan dianggap undervalue dengan pertimbangan kondisi keuangan yang sehat, prospek ekspor minyak atsiri, dan kestabilan dividen. Kami berasumsi dengan laba bersih dengan pertumbuhan laba rata-rata sebesar 14,8% selama 5 tahun dari 2015 sampai 2019. Kami menganggap untuk tahun 2020 sampai tahun 2022 adalah tahun bonus bagi SIDO karena adanya COVID dan harga pada tanggal 21 Maret 2024 sebesar 635 per lembar sahamnya. Diasumsikan harga saham sejalan dengan pertumbuhan laba bersih. Jika pertumbuhan sebesar 14,8% dan jika kita ambil time frame selama 5 tahun, maka target harga sebesar 1.204,9 lembar per harga sahamnya, maka kami merekomendasikan untuk melakukan buy
pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk.